wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Eka Nur Anissa, calon guru penggerak angkatan 11. Saya seorang guru di SD Negeri 1 Karangpucung, Kecamatan Tambak. Siang ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Dan saat ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangpucung, Ibu Susanti SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu Eka. Sehat ini. Gimana kabarnya, Bu Eka? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Maaf mengganggu waktunya ini, Bu. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Bu Santi terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Bersedia, Bu? Tentu saja bersedia, Bu. Silakan. Ya, jadi terima kasih ya, Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab ketika mengambil sebuah keputusan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Maka ketika persoalan muncul itu ada dua nilai kebenaran yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, yang satu nanti kita pilih mana skala prioritas yang lebih benar di antara dua tadi. Ketika yang diputuskan dampaknya lebih kecil, maka itu yang akan menjadi dasar keputusan yang akan saya ambil. Jadi kita nanti ada semacam panduan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Baik, Bu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mungkin benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi nanti yang pertama saya akan mencoba mengidentifikasi persoalannya. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan apa yang relevan, yang konkret, yang bisa kita jalankan nanti, yang akan saya ambil sebagai bentuk keputusan. Jadi nanti kita pentingkan dulu mana nilai kebajikan yang paling relevan ya. Kemudian nanti ada kebenaran apa yang kita lakukan yang memang untuk diterapkan saat itu. Yang kedua nanti kita analisis dari berbagai sudut pandang. Jadi nanti keputusannya akan mengandung dua kebenaran. Nah, di antara dua kebenaran ini biasanya bertolak belakang konsepnya. Nanti dalam pandangan teman-teman, nanti itu dipilih yang paling tidak kebenarannya jauh lebih tepat, terutama yang mengandung nilai kebajikan yang relevan dengan masalah tersebut. Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Luar biasa sekali. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Jadi pertama tadi seperti yang saya bilang, pertama kan menganalisis. Nanti kita mengidentifikasi dulu. Kita dengarkan kasus tersebut atau dilema tersebut. Nanti kita panggil yang bersangkutan, kita tanyai, kita dengarkan dari sisi atau sudut pandang yang bermasalah tadi. Nanti biasanya saya menggunakan segitiga restitusi atau mungkin menggunakan metode coaching ya. Coaching mungkin Bu Eka sudah pernah ada materi coaching ya. Nah, nanti sehingga ada keterbukaan dari yang bersangkutan yang bermasalah. Nah, dalam hal ini bisa dari guru atau dari siswa yang bermasalah. Jadi nanti kita dapat kebenaran apa dari dilema tadi atau masalah tersebut. Jadi ada sudut pandang dari yang bermasalah tersebut. Nah, setelah itu nanti kita berdialog dengan tadi segitiga restitusi atau coaching tentunya dengan alur tirta. Dari alur tirta tersebut kita nanti akan temukan data-data tertulis. Dari data tersebut nantinya kita akan membuat keputusan apa yang terbaik yang kita dapatkan dari data dari perbincangan tadi. Nah, setelah itu nanti informasi tadi kita gali kebenarannya. Nah, setelah kita gali kebenarannya baru kita ambil keputusan mana yang mendekati kebenaran dan tentunya tidak merugikan di pihak yang bermasalah, juga tidak merugikan saya sendiri pengambil keputusan juga tidak merasa rugi. Baik, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi untuk yang saya anggap efektif nanti itu
teman-teman yang atau rekan-rekan yang mengalami persoalan, guru atau mungkin anak-anak atau siswa itu biasanya mereka itu kadang terbuka, kadang tertutup. Nah, yang terbuka itu gampang itu, tapi kalau yang tertutup itu akan sulit untuk menemukan permasalahan yang terjadi. Jadi dalam hal ini keterbukaan itu sangatlah penting untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pengambilan keputusan pada dilema etika ini menurut saya itu akan berkaitan juga dengan disposisi hati mereka. Jadi nanti ada kebencian sedikit, ada stigma sedikit di antara sebagai atasan atau dengan rekan kerja itu akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu nanti dihindarkan dari kebencian atau yang tadi saya katakan disposisi hati. Jadi nanti persoalan atau dilema etika tersebut itu nanti menghasilkan kejujuran, keterbukaan yang nantinya menghasilkan keputusan yang terbaik di antara kedua belah pihak. Seperti itu, Oke. Berarti tadi yang diutamakan itu kejujuran dan keterbukaan ya, Bu ya. Betul-betul sekali. Ya, baik, luar biasa sekali, Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bu Santi alami? Kalau untuk tantangannya, yang pertama biasanya ada istilah dishonesty, Bu Eka. Dishonesty atau istilahnya ketidakjujuran, tidak jujur. Dalam hal ini ya tadi saya bilang adanya kurang terbuka ya atau tertutup sehingga yang bersangkutan ketika menjelaskan duduk masalahnya atau masalah sebenarnya itu kita susah untuk menggali apa sebetulnya yang terjadi. Nah, dari tantangan tersebut nanti apa ya kita harusnya itu apa ya adanya dilema tadi merubah keputusan kita bagaimana caranya menggali menggali tadi dari permasalahan tadi kita apa ya pancing-pancing terus sehingga nantinya kita dapat tahu duduk permasalahannya. Jadi ketidakjujuran tadi mempengaruhi hasil keputusan kita. Keputusan itu nanti nyambung sampai meleset atau salah sasaran. Itu sangat apa ya memberi tantangan untuk saya bagaimana agar rekan atau siswa bisa jujur dengan masalah yang terjadi. Ya. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Eh, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal mungkin yang untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal secara sistematis, saya tidak ada jadwal apa ya resminya atau tertentunya. Jadi situasional. Tapi apalagi dengan kesibukan saya Bu Eka. Jadi ada kadang dinas luar atau apa. Nah saat itu nanti ketika ada masalah, ada rekan guru atau ada siswa yang butuh memang ada butuh pendampingan, nanti saya menyediakan waktu untuk mendengarkan mereka. Jadi nanti ada waktu tertentu ketika mereka sudah mengeluh ada masalah, kita sediakan waktu saya sendiri. Nah, terus terang saya nanti ketika mendengarkan itu membuat data, nanti kronologisnya sih apa dari cerita yang didapat dari teman-teman atau siswa yang bermasalah tadi. Nah, setelah itu nanti kita dari data tersebut untuk sebagai pijakan data yang nantinya untuk mengambil keputusan. Itu saya lakukan juga sebagai bentuk dari coaching. Jadi ada coach dan ada coaching. Karena kalau coach dengan coaching itu kita sebagai mitra harus sebagai pendengar yang baik ya. Terus kemudian nantinya juga apa ya dalam coaching tadi itu saya berusaha menjadi pendengar yang setia yang apa mendengarkan secara utuh apa keluhan masalah mereka. Nah, nanti tindak lanjutnya baru kita pikirkan berdua apa yang memang solusi terbaik apa yang kita apa ya butuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau bisa ada masalah langsung kita tuntaskan. Berarti inginnya segera selesai ya, Ya, Bu, ya. selesai itu paling penting Bu Eka. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu
sekolah ini itu tentunya berbagai macam konsep, pandangan, ya, paradigma itu kan berbeda-beda. Nah, nantinya tapi kita itu bisa menyatukan perbedaan pandangan itu dengan satu visi, ya. Jadi satu visi misi, ya, dengan nantinya menghasilkan titik temu yang baik. Nah, saya yakin apa ya, keputusan yang nanti diambil itu apa ya, bisa menghasilkan yang mengandung kebenaran, maksudnya tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian untuk apa ya, dari dua belah pihak itu saling memuaskan tidak mungkin ya Bu Eka. Pastinya di saat mengambil keputusan ada pihak yang mungkin kurang apa ya, kurang puas dengan hasil keputusannya. Tapi ada juga yang mungkin puas karena memang sesuai dengan keputusan yang diharapkan. Tetapi dengan ketidakpuasan itu mudah-mudahan ini juga meminimalisir nanti untuk masalah berkembang menjadi lebih lebar atau meluas lagi. Meminimalisir lah intinya, walaupun ada ketidakpuasan di salah satu pihak. Baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran seperti apa yang Ibu dapat ambil atau petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Kalau untuk pembelajarannya, saya belajar bahwa dari setiap masalah yang terjadi pada setiap orang, guru atau siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Dari keunikan tersebut tentunya nanti kita belajar tentang karakter, terus kemudian permasalahannya, dan nanti solusinya juga akan berbeda-beda. Ini kita apa ya, nanti bisa terselesaikan dengan adanya komunikasi yang baik. Jadi kalau tadi ada persoalan dilema etika atau rujukan moral atau dilema moral itu berarti harus diselesaikan. Nah, nanti kita belajar sebagai apa ya, kepala satuan pendidikan, kita harus mendengarkan, ya, harus mendengarkannya, terus nanti kita juga secara nantinya menghasilkan keputusan yang baik, yang benar, tentunya juga akan membawa kebaikan untuk kedua belah pihak. Baik, luar biasa sekali ini obrolan kita hari ini, siang ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan saya untuk berbincang dengan Ibu, sudah mengganggu waktu Ibu. Semoga apa yang menjadi obrolan kita siang ini bermanfaat untuk saya, untuk kita semua. Selamat siang Bu, selamat melanjutkan aktivitas ya Bu ya. Baik, selamat siang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pagi ini bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Karangpucung. Pagi ini saya berkesempatan untuk melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semoga juga Bu Eka dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Saya juga sehat Bu. Alhamdulillah walaupun Banyak banyak kegiatan. Maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan Ibu terkait praktik pengambilan keputusan yang sudah dijalankan oleh Bu Ajeng. Bersedia Ibu? Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut saya juga pengetahuan saya setelah saya mempelajari hal tersebut, dilema etika itu ketika kita berhadapan dengan kondisi atau situasi lawan benar. Sementara kalau rujukan moral kita menghadapi situasi antara benar lawan salah. Ini kan kadang-kadang ini dibutuhkan moral kita kadang-kadang ada apa ya, ingin ke salah gitu, tapi kita juga udah tahu bahwa itu salah, itu kita memilih. Tapi di dilema etika pun tidak kalah sulitnya, karena sama-sama benar. Kita harus memilih mengambil keputusan yang benar-benar bijak. Karena keduanya benar gitu ya. Betul. Jadi lebih sulit mungkin ya. Lebih sulit. Baik Ibu,
Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, nilai kebajikan. Yang pertama ya saya harus memahami dulu permasalahannya, kemudian latar belakangnya, kemudian juga mungkin akan perlu kolaborasi dengan rekan-rekan dulu saya di sekolah, kami bahas bersama apakah tentunya kalau berkaitan dengan sekolah ya, apakah nanti dengan diskusi dengan rekan nanti juga menganalisis nanti apa yang bisa saya putuskan, saya ambil putusan untuk menghadapi dilema ini. Berarti nanti dilakukan kolaborasi, diskusi dengan teman-teman. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Gitu, yang sudah Ibu lakukan selama ini. Yang pertama ya saya lihat itu tadi masalahnya apa. Ini prinsip yang di dalam permasalahan itu apa. Kemudian ada paradigma apa gitu. Kemudian saya juga menentukan sudut pandang yang harus saya ambil ketika menghadapi dilema tersebut. Itu perlu proses. Jadi tidak ketemu dilematika sekarang langsung bisa ambil keputusannya, tidak perlu pemikiran yang agak panjang, ada langkah-langkah yang harus dijalani sehingga nanti keputusan yang diambil itu keputusan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berhasil. Tentunya melalui proses, Melalui proses tidak. Tentunya juga kadang-kadang keputusan tidak menyenangkan banyak orang, tapi saya pikir itu sudah yang terbaik karena saya tidak ujuk-ujuk langsung mengambil keputusan. Saya pertimbangkan matang-matang, ada langkah-langkah yang saya ambil, tapi juga kolaborasi dengan rekan, berbagilah. Takutnya saya sebagai kepala sekolah kalau mengambil keputusan sendiri juga tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh keputusannya. Ya, kalau ada komunikasi yang baik, keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Baik, Ibu. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya ya yang efektif ya komunikasi dulu, ya, komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan, komunikasi, kemudian juga tadi melihat akar masalah apa yang ada di dalam. Misal contohnya peraturan lawan belas kasihan juga ada. Di sekolah ini juga banyak sekali. Baik itu tentang murid ataupun tentang guru. Walaupun yang berkaitan dengan guru ya saya mungkin tidak langsung dengan kelas besar dengan semua guru saya komunikasi atau kolaborasi. Biasanya dengan hanya guru. Tapi kalau berkaitan dengan murid saya ya kolaborasi dengan semua. Berarti yang utama itu komunikasi dan mencari akar permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Tantangan yang pertama adalah mungkin komunikasi itu juga salah satu jalan, tapi juga tantangan karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan tidak diterima sesuai dengan harapan saya oleh orang lain. Komunikasi kedua juga mungkin kadang-kadang kita terlalu berat pada perasaan, rasa tidak enak, rasa kasihan, kadang-kadang membuat keputusan saya kurang ketika saya mau mengambil keputusan itu kurang objektif. Itu rasa kasihan, rasa peduli yang berlebihan itu kadang-kadang membuat saya tidak objektif. Nah, itu saya berusaha untuk lebih objektif dengan ya mencoba tetap peduli tapi tidak terlalu berlebihan. Ada rasa kasihan pun tidak masalah tapi tidak berlebihan. Jadi bisa
fokus pada masalahnya, bukan fokus pada perasaan saya. Jadi fokus pada masalahnya, apalagi ada senior gitu ya Bu. Nah, ya baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu? Jadwal deh. Iya. Kalau saya sih sebenarnya tidak, saya lebih karena kan kadang bertemu masalah juga sewaktu-waktu ada masalah. Tapi ketika menemui masalah, saya akan usahakan untuk secepatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut mungkin akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi saya ketika menemui dilematika itu ya segera saya coba selesaikan. Kalau jadwal sih tidak ada jadwal tertentu, tapi itu saya usahakan untuk segera diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal, tapi lihat situasi kondisi gitu. Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Nah tadi kan kalau menemui dilema etika itu dilihat situasinya, prosedurnya bagaimana? Mungkin ada yang harus segera diselesaikan, kan? Ada tadi ada yang mungkin nanti ada jeda dulu. Ya itu lihat lagi kembali ke masalahnya. Kadang-kadang kita juga ketika menemui masalah ada emosi di dalamnya. Kadang-kadang kita harus meredam emosi dulu, agar pikiran lebih terkontrol. Juga ketika komunikasi jauh lebih baik ketika emosi stabil. Asal tidak sesuatu yang urgent, jadi saya hentikan dulu, kayak teknik stop gitu lah ya. Berhenti dulu, saya pahami dulu, saya renungkan dulu masalahnya. Kalau belum konsultasi dengan pengawas atau rekan sekolah yang lain, kalau memang berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya, ya saya komunikasikan juga dengan guru. Jadi nanti ada referensi yang lain, terus kemudian saya bisa mengambil keputusan yang objektif, tidak terlalu main perasaan ya, juga lebih memperhatikan banyak hal. Saya juga akan mencoba melihat masalah tersebut dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang saya, mungkin saya coba dari sudut pandang orang lain bagaimana. Jadi nanti itu lebih objektif. Ya, luar biasa sekali ini. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Pelajaran apa ya, selama kita hidup itu akan selalu bertemu dengan dilema etika, baik itu di pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat, itu akan selalu ada. Dan butuh kedewasaan diri, butuh ketenangan hati, butuh pikiran yang positif untuk menyelesaikan itu. Itu pembelajaran yang saya dapatkan. Kadang-kadang kita pesimis dulu, atau kadang-kadang kita berpikiran negatif, sehingga akhirnya keputusan yang diambil kurang atau berat sebelah. Kita kan usahakan keputusannya itu adalah keputusan yang bertanggung jawab dan dapat yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya itu kita harus tenang, kita harus pikirannya positif, kita juga harus optimis. Banyak sekali pembelajaran ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentunya ada ya, terutama karena saya posisinya kepala sekolah, tentunya saya sering juga diskusi atau sharing dengan rekan kepala sekolah yang lain, kepala sekolah yang saya anggap mungkin lebih senior atau lebih bijaksana, lebih mengetahui peraturan-peraturan. Jadi nanti saya dapat banyak insight, saya dapat banyak masukan dari mereka, sehingga nanti ketika saya menghadapi dilema ini, saya bisa mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Luar biasa sekali ini Bu, pagi-pagi sudah ngobrol yang sangat bobot ini. Ya tapi ya memang karena memang hal ini memang ya tadi, walaupun pandangan guru ya, juga pasti ada dilema etika yang pasti. Kita harus belajar untuk mengambil keputusan yang tadi dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih waktunya pada kesempatan kali ini
perbincangan ini. Semoga apa yang menjadi obrolan kita pagi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya, Bu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga lancar sukses. Amin.